selamat pagi. Kalau Bu Guru bilang selamat pagi, jawabnya apa? Pagi. Bisa? Oke. Kita coba ya. Selamat pagi. Pagi. Ulang. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Bisa langsung main game? Bisa. Supaya lebih semangat ya? Oke. Semua berdiri. Konsentrasi. Vanessa. 1, 2. Sudah 9 kali. Konsentrasi. Risma mulai. 2, 1. Kalah. Kalian kalah ya, tepuk tangan. Teman-teman sudah lebih banyak. Berapa orang yang alfa? Banyak Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, banyak juga. 4, 6, 9 ya? Banyak lah ya. Ya. Tapi lebih banyak dari minggu lalu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ya, semua bersikap doa untuk kita mulai berdoa. Sabar. Terima kasih Rismawati sudah pimpin doa. Ya, tadi kelasnya sudah dipel ya? Sudah. Teman-teman juga sudah membuka sepatu karena takutnya kelasnya kotor. Terima kasih banyak ya. Semoga kebersihan ini tetap dijaga terus supaya menunjukkan jati diri kalian. Ya. Coba angkat tangan yang belum? Oh ya, gitu. Ya, gabung sudah? Gabung ya? Coba, siapa lagi yang belum? Gabung ya? Di situ ada tentang fungsinya adalah untuk menentukan benar dan salah toh? Artinya tindakan kita, misalnya saya buat ini benar atau salah nih, gitu kan? Misalnya saya memukul seseorang, kita bisa menentukan itu benar atau salah. Benar atau salah itu tindakannya? Salah. Penentuan benar salah dari mana? Dasarnya adalah agama toh? Atau misalnya saya mencuri uang, misalnya ya, bukan mencuri. Misalnya saya mencuri uangnya kawan guru misalnya, di ruang guru. Nah, itu tindakan yang benar atau salah? Salah ya? Kenapa Anda bisa menentukan itu salah? Oke, dasarnya apa? Karena kita punya keyakinan, ya toh? Atau kita di rumah, atau kita mempunyai agama yang mengajarkan tindakan yang mencuri itu tindakan yang salah. Begitupun kalau saya menolong orang, misalnya pria lagi pecah ban di jalan, akhirnya saya bantu bakar motornya. Tidak, salah. Salah. Jadi saya bantu, maksudnya bantu mungkin bantu dorong motornya Freya untuk sampai ke tempat tambal ban, ya toh? Nah, kalau menolong Freya tadi yang pecah ban di jalan, itu tindakannya adalah benar toh? Oke. Untuk menentukan kita itu tindakan saya benar atau salah, karena kita punya keyakinan bahwa menolong orang itu adalah tindakan yang benar. Tadi kan kita sudah sama-sama sepakat bahwa ternyata tindakan yang ini benar, tindakan yang ini salah. Tindakan yang membantu orang itu benar, tindakan yang mencuri itu salah. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak punya dasar untuk menentukan ini benar, ini salah? Kita bertindak sesukanya saya saja. Kira-kira apa yang terjadi di kita punya kehidupan? Bisa susah. Apalagi kira-kira? Kacau. Adapun yang menjadi tujuan kita belajar hari ini, terpaksa Pak Guru tulis di papan. Ya. Tapi dia sama kayak minggu lalu juga sebenarnya. Tujuannya adalah bagaimana anak-anak sebentar bisa memecahkan persoalan. Pak Guru ada siapkan persoalan. Kita ada punya 3 tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, anak-anak bisa menganalisis pengaruh lembaga agama dan lembaga politik dalam kehidupan sehari-hari.
Ya. Yang kedua, anak-anak bisa mendiskusikan pengaruh dari lembaga politik itu dan lembaga agama tadi. Dan yang terakhir sebentar, anak-anak bisa menyajikan ya presentasi ya hasil diskusi teman-teman sebentar. Kita mulai pada kegiatan inti. Sebelum kita masuk pada pembagian kelompok tadi yang Pak Guru bilang, kita melihat beberapa gambar dulu untuk kita kita sama-sama padukan samakan pemikiran. Ya. Oke, coba perhatikan di laptop karena kita listriknya padam. Kita memaksimalkan apa yang ada saja. Ya, sudah lihat ada gambar apa di depan? Gereja yang terbakar. Gambar sebelah kirinya ini gambarnya tentang gereja yang terbakar ya. Sedangkan ini gambar gambar gereja saja ya, belum ada gereja reformasi. Ya, artinya ada dua perbandingan gambar. Di sebelah gambar yang baik-baik saja, sedangkan gambar sebelah itu adalah gambar gereja yang terbakar. Nah, kira-kira gereja yang terbakar ini, kalau misalnya ini kita andaikan ya, kalau misalnya gereja tersebut dibakar oleh orang lain atau orang agama lain, kira-kira kalau begitu masalahnya, coba kita sama-sama pikirkan, kenapa bisa demikian? Ini masalah tidak ini, Colin? Masalah kan? Masalah toh? Nah, kira-kira penyebabnya kenapa bisa ini terjadi masalah? Ayo. Mungkin ada pertengkaran. Ada perkelahian antara agama A dengan agama B misalnya. Nah, sekarang kalau misalnya itu betul terjadi, solusinya supaya jangan terjadi membakar rumah ibadah, apa kira-kira solusinya? Apa? Damai. Ya, oke, bisa, betul. Ya. Ya, sekarang kita sudah bisa temukan jalan keluar ya. Tadi kita bilang masalahnya adalah rumah gereja dibakar. Ya toh? Lalu kita coba cari tahu masalahnya. Oh, mungkin ada pertengkaran. Ya toh? Dan teman-teman sudah mendapatkan solusinya. Bagaimana solusinya supaya jangan terjadi kekacauan? Tadi jalannya adalah damai. Oke. Nah, ini sebentar yang kita akan pakai cara berpikirnya dalam penyelesaian masalah sebentar. Ya. Sebentar Pak Guru akan menyajikan masalah dan anak-anak menyelesaikan masalah tersebut. Begitu ya? Kita lanjut. Ini lagi. Ini ada gambar yang sedang berdoa. Di sini ada apa ini? Ada larangan beribadah. Kira-kira dari dua gambar ini mana yang masalah? Sebelah kiri, sebelah kanan? Oh ya, sebelah kanan yang ini toh? Ya, oke, betul. Pertanyaan yang sama juga yang saya buat. Kenapa bisa dikatakan larangan beribadah itu adalah masalah? Ya, yang seharusnya kan manusia kan di kita negara nih membebaskan setiap orang itu memiliki agama kan? Demikian pun membebaskan semua orang untuk beribadah pada agama yang dianutnya. Ya tidak? Ya, Pak. Oke, jadi kalau ada larangan beribadah, berarti itu sudah melanggar yang namanya kebebasan beragama. Oke. Ya. Selamat pagi. Pagi. Ulang, selamat pagi. Pagi. Oke, kita masuk pada langkah yang berikut, yaitu kita masuk pada mengorganisasikan teman-teman dalam kelompok. Masih bisa? Masih, Pak. Oke. Jumastian tukaran dengan Yati. Supaya seimbang yang laki-laki. Masa laki-laki bertumpuk di tempat. Oke, silakan. Sudah? Oke. Silakan lihat LKPD-nya yang Bu Guru sudah bagi. Halo. Hai. Halo. Masalah. Oke, silakan dilaksanakan. Diskusinya berlangsung selama 15 menit.
Ya, sekarang 9:05, nanti 9:20 selesai ya. Cepat. Ayo semua aktif dalam bekerja. Karena halo. Hai. Dengar dulu sebelum kerja. Harapannya Pak Guru teman-teman bisa aktif dalam bekerja karena Pak Guru sedang menilai teman-teman punya keaktifan. Ya. Sambil mempersiapkan teman-teman punya untuk presentasi sebentar. Ya, Kak. Untuk diskusi atau apa namanya? Untuk menyajikan hasilnya. Pak Guru nilai ya teman-teman punya keaktifan ya. Makanya Pak Guru buatnya kelompoknya kecil supaya semua aktif. Bisa? Bisa, Kak. Oke, silakan dikerjakan. Nomor? Untuk nomor berapa? Untuk nomor berapa? Ini untuk nomor berapa? 3 atau 2? 2. Lanjut. Sambil dibaca yang ini. Iya. Lembaga agama main. Baca ke bawah. Buku cetak dulu ke bawah. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Saya akan menyampaikan hasil diskusi Kelompok berapa? kelompok Kelompok? Kelompok apa? kelompok 4. Sama-sama kita tampilkan masalah di depannya. Kelompok 5 tidak tahu masalahnya apa. Supaya teman-teman yang kelompok lain bisa memberikan pendapat ya. Oke, silakan dimulai. Mengapa masalah-masalah di atas terjadi? Apa penyebabnya? Jelaskan. Gambar A mengalami permusuhan dengan agama lain. Gambar B mengalami persaingan antara agama. Lembaga apa yang berperan untuk mengatasi masalah-masalah di atas? Jelaskan. Lembaga agama. Contohnya, kita harus menghargai orang lain yang berbeda agamanya dengan kita ketika mereka sedang menjalankan ibadahnya. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Jelaskan. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu
Ya, Mas sudah. Yang sudah silakan kumpul.